Kota Jakarta resmi menyandang status kota terpadat di dunia. Dengan jumlah penduduk menembus 41,9 juta jiwa, estimasi PBB Jakarta kini berdiri di puncak daftar kota dengan populasi terbesar secara global, menggeser kota-kota besar seperti Tokyo dan New Delhi. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi penduduk ibu kota di permukiman padat? Kali ini saya mengajak Anda untuk melupakan kemegahan kota Jakarta. Karena pada dasarnya Jakarta bukanlah kota metropolitan, melainkan kampung raksasa yang didominasi hunian padat. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik, akses hunian layak di Jakarta masih tergolong rendah. Bayangkan, hingga tahun 2024, hanya ada 39% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak. Ini bahkan di gang sesempit ini warga pada jemur baju, sedangkan di sini posisinya tidak ada cahaya matahari ya. Ini gimana bisa kering? Kalaupun kering pasti mungkin baunya tidak sewangi baju yang biasanya setelah dicuci. Ngap, udaranya ngap banget. Artinya, sebagian besar warga Jakarta hidup dalam keterbatasan di kampung padat penduduk. Ini sekarang saya lagi menyusuri jalan di Kampung Rawa dan ini tuh emang gangnya kecil banget. Waduh. Ngajar layangan, Kak. Oh, kamu ngajar layangan? Iya. Oh, ya udah, hati-hati. Nih ya, karena emang ruangan itu sangat sempit, di sini tuh rawan sekali kalau misalnya jalan-jalan tuh bisa kadang ketabrak sama anak kecil, kadang ada yang bawa motor. Jadi ini mereka kesulitan lah untuk mendapatkan ruang terbuka yang luas. Bu. Sudah 60 tahun sejak Yuni dilahirkan di Kampung Rawa. Rumah 2 kali 2,5 meter ini adalah peninggalan dari kedua orang tuanya. Bayangkan, di rumah ini Yuni tinggal bersama dengan suami, anak, menantu, dan 3 orang cucunya. Walau sudah lanjut usia, Yuni masih harus mencari nafkah sekaligus merawat suaminya. Sudah 4 tahun sejak Arifin terkena penyakit gula yang membuatnya tidak bisa berkegiatan. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi saja, Arifin harus mengandalkan Yuni untuk membopongnya. Kondisi Arifin membuat Yuni mau tidak mau harus mencari nafkah sendiri. Awalnya, ia masih terbantu karena Ratna, anak sulungnya, masih rutin mengirimkan uang bulanan. Namun, semuanya berubah sejak Ratna meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya nggak apa-apa emang dari mana? Karena saya susah, nggak didapat. Benar-benar nggak nyangka ya, Bu. Iya, sehat baru umur 30 tahun dia. Yuni tidak punya pilihan lain. Sejak anak sulungnya meninggal, ia bekerja dari pagi sampai sore hari tanpa istirahat. Selain membantu berjualan di warung anaknya, Yuni juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak dari majikannya. Per bulan, Yuni mendapatkan upah sebesar Rp700.000. Sebenarnya saya udah capek sih kerja, gitu. Karena gimana lah namanya bapaknya nggak usaha, ya udah terpaksain deh kerja diterusin aja deh. Siapa yang ngasih makan? Kan yang ngejamin saya udah nggak ada. Kesulitan masyarakat dalam menemukan hunian yang layak tidak hanya diakibatkan oleh keterbatasan lahan, tapi juga karena kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Kampung Apung Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Perkampungan ini sudah bertahun-tahun terendam air, bukan karena banjir musiman atau curah hujan, melainkan akibat adanya pembangunan pabrik dan gudang yang mengeruk lahan hingga menutup aliran air. Mahsun sudah menjadi warga Kampung Apung selama 40 tahun. Semenjak Kampung Apung tenggelam, Mahsun memanfaatkan lahannya untuk membuat peternakan lele. Oh alah.
Gimana ya ini? Ya. Jadi ini Ya, lewat sedang menuju ke ternaknya Bapak ya. Iya, Tapi iya. harus melewati tembok dan tangganya ini juga kayu. kayu. Belum lagi bambunya ini juga Ya. goyang-goyang gitu. Fondasinya kurang kuat jadi agak serem sebenarnya. Enggak, ini tong sih, jadi Oh, pantesan. ini kan tong, jadi dia ke bawah kan. Mahsun tidak menyangka kedalaman air yang mencapai 2 meter dapat merenggut nyawa anak terakhirnya. Ya, kalau gitu. Oh iya, waktu pas tenggelam itu saya pas kerja sih, jadi saya nggak tahu, jadi yang tahu itu ibunya kan. Jadi saya dikasih kabar sama tetangga, disamperin, saya pulang. Ada apa? Tapi nggak dikasih tahu. Setelah udah nyampe rumah baru tahu sendiri gitu bahwa anak saya kecebur gitu kan, tenggelam gitu. Kehilangan anak membuat Mahsun waspada akan keselamatan anak dan cucunya. Baginya, dengan beternak lele dapat mencegah anak-anak untuk mendekati air. Kini, tersisa 35 keluarga yang tinggal di Kampung Apung. Warga lainnya lebih memilih untuk menjual rumah dengan harga miring dan mencari tempat tinggal lain yang lebih layak. Ini adalah kehidupan di Kampung Apung ya. Benar-benar sebelah kanan itu isinya kali semua, sedangkan di sebelah kiri ini rumah-rumah kayu seperti ini yang kelayakan huninya tuh kita pertanyakan ya. Dan kali ini saya akan datang ke salah satu rumah warga. Ibu, permisi. Mutiara adalah salah satu warga yang memilih untuk bertahan di Kampung Apung. Dulunya, Mutiara tinggal di rumah orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, ia tinggal di salah satu kontrakan. Dalam kontrakan yang sederhana ini, Mutiara hidup dengan kedua anaknya, yaitu Lina dan Saka. Saya masih ya nyaman-nyaman aja gitu, cuman kalau hujan ada angin ngeri juga sih. Bocor, Bu. Bocor. Pengen ngontrak yang mahal, duitnya belum ada, nggak bisa. Mutiara sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengais penghasilan demi menghidupi kedua anaknya. Setiap harinya, ia menjual layang-layang dan membuat rantai besi untuk burung. Sayang, hasilnya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan Lina, buah hatinya yang berumur 15 tahun, terpaksa harus meninggalkan bangku SMP. Bukannya susah sih, makan bisa makan, cuma kan biaya sekolah nggak bisa. Dari kecil saya juga, saya bukannya tadi minta ngeluh sama ngemis buat sama orang, enggak, emang bener Bu. Saya sedih ini bukannya pura-pura, emang saya pengen anak saya sekolah tinggi. Sayangnya, kehidupan Mutiara yang serba kekurangan seakan tidak cukup untuk mendapat atensi dari pemerintah. Lagi-lagi, kebiasaan tolong-menolong sesama warga membuat Mutiara dapat bertahan. Walau terasa berat, Mutiara masih memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.